Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami kelompok 8 Biodas 2 akan mempresentasikan terkait resensi film Biologi Dasar, yaitu judul filmnya adalah Predator versus Prey, The Eagles Battling for Survival in Open Skies. Sebelumnya, berikut adalah anggota dari kelompok 8 Biodas 2. Yang pertama yaitu Sabrina Indah Quratul Akyun NIM 164251009, Sabrina Nurul Afifah 184251012, Senda Mai Anta 147251015, Sania Aprila Permatasari 185251008, Sandy Mirala Eka Febrianti 187251012, Stefanus Chang 163251007, Shivana Nurhoirunisa 185251007, Vicky Michelle Abdi Laksamana 162251008, Virga Lintang Kirana 165251007, Wildan Mar'i Muhammad 146251015, yang terakhir yaitu Yayang Kolbi Sofinica 146251040. Berdasarkan pemaparan nama kelompok, maka waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sinopsis terkait film yang berjudul Predator versus Prey, The Eagles Battling for Survive in Opening Skies. Film ini menampilkan kehidupan seekor elang laut putih, di mana hewan ini merupakan salah satu burung pemangsa terbesar di Eropa. Dalam film ini memperlihatkan pertarungan alami antara predator dan mangsa di langit terbuka serta keseimbangan ekosistem yang menopang kehidupan mereka. Cerita ini fokus pada strategi berburu, adaptasi, dan persaingan elang laut dalam memperoleh makanan, mempertahankan wilayah, serta membesarkan anak di tengah lingkungan yang penuh tantangan. Selain itu, film ini juga menyoroti dampak aktivitas manusia terhadap habitat mereka, seperti polusi dan perubahan iklim. Dengan demikian, film ini tidak hanya menampilkan keindahan alam dan kekuatan insting untuk bertahan hidup, tetapi juga menyampaikan pesan penting tentang konservasi, keanekaragaman hayati, dan keterkaitan antara semua makhluk hidup dalam menjaga keseimbangan ekologi. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan, akan memutarkan tentang cuplikan yang pertama. Baik, dalam cuplikan yang pertama, menggambarkan tentang seorang seekor elang laut ekor putih. Yang dimana dalam cuplikan tersebut menjelaskan di wilayah pesisir dan kepulauan terpencil, elang laut ekor putih berperan sebagai predator puncak dalam suatu ekosistem. Spesies ini biasanya memangsa ikan dan burung laut yang lebih kecil untuk memenuhi kebutuhan energinya. Di habitat yang sama pula terdapat juga jenis elang lain yang memburu ular sebagai sumber makanan utama. Kedua perilaku tersebut menunjukkan adanya interaksi antar organisme dalam rantai makanan di mana setiap spesies memiliki peran ekologi yang saling memengaruhi dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Untuk cuplikan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada cuplikan yang kedua, di mana cuplikan yang kedua ini membahas terkait fenomena seleksi alam di sarang elang yang merupakan contoh konkret dari prinsip survival of the fittest dalam biologi evolusi. Induk elang biasanya bertelur beberapa butir, tetapi keterbatasan sumber makanan menyebabkan terjadinya kompetisi yang intens di antara anak-anaknya. Anak yang menetas lebih dahulu biasanya memiliki ukuran tubuh lebih tinggi dan lebih besar, serta kekuatan yang lebih tinggi, sehingga mampu merebut makanan lebih banyak dari saudaranya. Sementara itu, anak yang lebih kecil dan lemah seringkali tidak mendapatkan cukup makanan hingga akhirnya mati kelaparan. Meskipun terlihat kejam, proses ini adalah bagian alami dari seleksi alam yang memastikan hanya individu yang paling kuat dan adaptif yang bertahan hidup, serta mewariskan gen unggulnya kepada generasi berikutnya. Fenomena ini mencerminkan bagaimana tekanan lingkungan dapat membentuk perilaku, struktur sosial, dan strategi bertahan hidup dalam dunia hewan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cuplikan video tersebut menyajikan sebuah refleksi yang mendalam pada pandangan awal, yaitu tindakan induk elang yang menahan makanan sehingga menyebabkan kegelisahan pada anaknya. Dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang keras. Akan tetapi, setelah dianalisis lebih lanjut, perilaku ini merupakan sebuah bentuk esensial dari pelajaran hidup. Ini adalah mekanisme alamiah untuk menginstruksikan bahwa kemandirian harus dicapai melalui perjuangan. Anak elang tersebut tidak akan memperoleh kemampuan esensial seperti terbang dan berburu jika ia terus-menerus menerima pasokan makanan secara pasif di dalam sarangnya. Oleh karena itu, ia harus didorong untuk keluar, bahkan merasakan kelaparan guna menstimulasi insting bertahan hidupnya, seperti melakukan perpindahan dahan dan melatih sayapnya. Fenomena ini dapat dimaknai sebagai metafora yang kuat. Terkadang, sebuah dorongan untuk keluar dari zona nyaman diperlukan untuk mengaktualisasikan potensi diri yang sesungguhnya. Baik, untuk part selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kelebihan
mengenai analisis dengan prinsip dasar biologi. Prinsip interaksi hubungan timbal balik dalam ekosistem. Interaksi kerjasama terlihat pada pasangan elang yang bahu-membahu membangun sarang, mengeram, dan mencari makan. Interaksi persaingan ditunjukkan secara brutal, baik dalam bentuk persaingan antar saudara kandung di sarang maupun persaingan antar spesies. Hal ini menggambarkan mekanisme regulasi populasi dan alokasi energi. Selanjutnya yaitu prinsip evolusi, adaptasi, dan seleksi alam. Dijelaskan melalui adaptasi morfologis elang sebagai predator, bentang sayap lebar, cakar yang besar dan kuat, paruh yang tajam, serta penglihatan yang berkali-kali lebih akut dari manusia. Film ini menunjukkan seleksi alam yang keras pada anak elang, hanya yang terbesar yang terkuat yang menerima sebagian besar makanan dari induk, memastikan bahwa hanya individu dengan potensi genetik terbaik yang bertahan, sementara anak yang lebih lemah mati kelaparan atau terdesak. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, ulasan kelayakan edukasi biologi. Film ini berperan sebagai media pembelajaran yang sangat efektif untuk tingkat biologi dasar, terutama karena representasi visual yang kuat dari konsep interaksi dan evolusi. Film ini juga menyentuh aspek diversitas melalui perbandingan antara elang ekor putih, elang harpy, dan elang stellar. Hal ini menunjukkan bagaimana tekanan lingkungan yang berbeda menghasilkan adaptasi berburu yang berbeda pula. Namun, film ini memiliki keterbatasan, yaitu kurangnya data kuantitatif dan cenderung berfokus pada dramatisasi bertahan hidup daripada analisis ekologis mendalam. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Yang selanjutnya adalah ulasan kualitas. Kelebihannya, rendition visual kuat, yaitu kualitas gambar dan sinematografi video ini luar biasa, termasuk pandangan udara dan gerak lambat, sehingga efektif untuk memvisualisasikan kehebatan adaptasi elang. Kemudian relevansi materi. Video ini relevan untuk studi ekologi, biologi perilaku, dan evolusi karena menunjukkan proses kawin, pengasuhan, dan dinamika persaingan makanan. Kemudian narasi yang menarik. Kisah individu anak elang betina yang harus belajar berburu, ini menciptakan daya tarik emosional dan membantu audiens mengikuti perjalanan hidup. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama yaitu fokus dramatisasi. Terlalu banyak fokus pada konflik dan pemburuan dapat menyederhanakan fakta ekologis yang lebih kompleks, mengesampingkan konteks lingkungan yang lebih luas. Yang kedua adalah minimnya konteks manusia. Seperti banyak film alam, pembahasan isu konversasi dan peran manusia sebagai faktor perubahan lingkungan, walaupun tidak sepenuhnya ditiadakan, terasa kurang eksplisit. Baik, selanjutnya di sini ada rekomendasi. Jadi film ini direkomendasikan kuat untuk mahasiswa biologi dasar yang sedang mempelajari konsep evolusi dan interaksi. Keunggulan film ini adalah kemampuannya menyajikan visualisasi dinamis tentang seleksi alam dan adaptasi yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui teks. Untuk kesimpulan secara keseluruhan, Predator vs Prey, The Equus Battling for Survival in Open Space adalah dokumenter berkualitas tinggi yang berhasil mengilustrasikan keunggulan adaptasi elang dan tantangan interaksi dalam ekosistem. Kekuatan film terletak pada teknis visual, namun kelemahan terletak pada penyajian yang cenderung dramatis daripada analitis ilmiah. Terakhir, ada saran. Jadi setelah kami diskusikan, kami telah menemukan 2 poin penting yang dapat meningkatkan kualitas dari film tersebut. Yang pertama, kami merasa bahwa film akan lebih baik jika menambahkan data ekologis kuantitatif seperti statistik laju keberhasilan berburu, komposisi diet, atau estimasi wilayah jelajah untuk memperkuat pemahaman prinsip interaksi dan regulasi populasi dari sisi analisis data. Yang kedua adalah video akan lebih baik jika video tersebut mengintegrasikan pembahasan yang lebih eksplisit mengenai isu konservasi dan peran manusia untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan nyata yang dihadapi oleh predator puncak. Sekian presentasi dari kami, dari kelompok 8 Biodas 2. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.